Mari kita selektif di dalam mengangkat orang-orang, siapa jadi ketua, siapa jadi penasehat, siapa jadi pengurus, supaya para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin kita itu selektif di dalam memilih kepengurusan. Kenapa? Karena namanya Nahdlatul Ulama. Jadi paling tidak orang-orang yang berilmu. Kemudian dan yang bisa menjaga nama baik Nahdlatul Ulama. Saya sangat miris kalau misalkan ada kader-kader muda. Jadi jangan anggap kita itu radikal atau apa gara-gara marah dengan hal ini. Maka kita sebagai umat Islam harus marah. Kenapa? Karena ini tokoh. Dia makan dah. Saya tidak ikut menanggapi ini. Ya silakan. Apa saya berdoa. Pimpinan sidang bisa memberikan contoh seperti itu. Jangan. Itulah kadernya. Kreativitas tempat orang yang survive. Kalau kau cari doang, di sini orang-orang kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Bentek Akidah dimanapun Anda berada. Sebenarnya saya tidak niat untuk membuat video seperti ini. Cuman saya hanya ingin berbagi. Ada satu kiriman dari saudara kami, yaitu salah seorang kiai. Beliau memberikan video dua macam. Jadi saya pikir ini adalah kiriman gado-gado. Kenapa? Karena di awal-awal kami membaca dan mengamati video tersebut, Masya Allah, di satu sisi ini bikin orang marah, mangkal, luar biasa. Kenapa? Ada tokoh yang dengan terang-terangan mengajak umat Islam, muda-mudi Islam untuk ikut bernyanyi-nyanyi ria, mengikuti orang-orang yang tidak jelas agamanya, kemudian mengikuti model-model seperti ini. Jadi lambang-lambangnya mereka, simbol-simbolnya mereka, simbol kekafiran, simbol dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin geram. Masya Allah, kita sangat geram. Karena ini sudah diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya, bahwa suatu saat kaumlah muda, umat Islam akan ikut sedikit demi sedikit kepada budaya-budaya, simbol-simbolnya, dan juga corak-coraknya orang-orang kafir. Shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini kalau lengkapnya hadisnya kurang lebihnya seperti ini: la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhrada la salaktumuh. Kata Nabi, suatu saat umat Islam akan mengikuti budaya, kemudian cara, simbol dan lain sebagainya, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir dan lain sebagainya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini bikin marah kita. Ya, jadi jangan anggap kita itu radikal atau apa gara-gara marah dengan hal ini. Maka kita sebagai umat Islam harus marah. Kenapa? Karena ini tokoh. Ini tokoh yang tidak pernah punya rasa prihatin terhadap keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Dia berkedok Muhammad, tapi dia mengajak umat Muhammad untuk jauh daripada sunnah-sunnah dan gaya hidup dan style dan juga simbol-simbol kemuhammadan sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lengkapnya videonya seperti ini. Yang hadir, yang ikhlas, yang semangat, semoga menjadi orang hebat ke depan semuanya. Jadi generasi yang dahsyat, generasi yang semangat, generasi yang hebat. Terus. Oke, sebuah doa dalam sebuah lagu untuk kalian semua. Ayo, Mars Selengker. Di sini tanpa cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang yang survive. Sing kepengin
pengen sukses tangannya kayak dia tapi menang. Kecut orang apa? Ya, paling ya telur asin. Di sini tempat cari kerja. Banyak minta. Yuk, let's go, tepuk tangan. Rock, ya, rock, semuanya. Go. Semuanya. Sini tempat cari salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang yang survive kalau kau cari uang. Hey, di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang yang survive. Go. Di sini bukan tempatnya para pekerja keras. Di sini anak-anak manja sedikit kerja. Kemudian sahabat channel Benteng Akidah, setelah saya melihat video tersebut, marah kan? Tiba-tiba saya klik juga video yang kedua oleh salah seorang tokoh tersebut. Saya klik videonya, ini malah bikin orang terpingkal-pingkal, tertawa, sakit perut saya. Bagaimana orang bermusyawarah yang kalau dari kita lihat logonya, simbolnya, backgroundnya, bannernya di belakang itu sepertinya ini adalah rapat Ibnu, ya. Ada lambangnya Nahdlatul Ulama atau apa, masya Allah. Di situ dia bermusyawarah, kok jadi tidak bermusyawarah, jadi berantem. Ya Allah, akhlak anak muda kita harus kita jaga baik-baik. Ya Allah. Ini tapi tidak bisa dipungkiri, ini bikin hati mangkel satu sisi karena akhlaknya tidak dijaga, tidak bermusyawarah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi, di mana dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallah linta lahum, kata Allah, walau kunta fadlan ghalidhal qalb. Jadi hati kalau sudah keras, hati kalau sudah nyambung, lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah di dalam persoalan-persoalannya, silakan bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika sudah selesai kesepakatan bulat, selesai, serahkan kepada Allah. Allah akan memberikan rahmat dalam kesepakatan musyawarah tersebut. Allah mencintai orang yang tawakal dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kesempatan ayat yang lain disampaikan bahwa wasyawirhum billati hiya ahsan. Bermusyawarah dengan yang baik. Jangan lempar-lempar bangku kayak gitu. Ini lebih lengkapnya videonya. Masya Allah. Baik. Ya kenapa sampai tidak mengatakan bahwasanya opsinya sampai itu beda dengan opsi yang pertama? Bukannya sampai yang mengatakan bahwasanya opsinya tidak berbeda. Silakan. Kalau saya tidak profesional, kenapa saya memanggil mereka? Cara berbicaranya sampean di depan itu berbeda dengan kami yang berada di belakang. Saya kan sudah sampaikan bahwasanya ada dua opsi yang berbeda. Kan seperti itu. Silakan. Saya sampaikan, saya juga manusia. Pimpinan sidang juga manusia. Pimpinan sidang juga bisa. Ya makanya saya tidak ikut menanggapi ini. Ya silakan, aku saya berdoa. Pimpinan sidang bisa memberikan contoh seperti itu. Gagal. Itulah kadernya. Kan itu. Bukan itu ya. Ya gagal. Sambian itu. Lihat pembicaranya orang dikatakan. Saya pahami. Dipahami. Kalau sampai minta hati pahami yang sudah ambil jalan sendiri. Baik, masya Allah. Baik, sahabat.
Baik sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Berantakan ya. Ini saya sedang kemas-kemas mau pindah lokasi. Ini barang-barang berantakan semuanya ya. Ini baik, satu penutup dari kami, yaitu nasihat kepada diri saya dan orang lain dan jenengan semuanya. Mari kita bermusyawarah dengan baik, kita bermusyawarah dengan santun, kita bermusyawarah dengan ramah, dan tentu dengan ilmiah, bukan mengadu urat syaraf seperti ini. Dan yang terakhir, ini nasihat kepada para pemangku-pemangku, tokoh-tokoh dimanapun Anda berada, pemangku ormas Islam khususnya, dampingi anak muda kita dalam musyawarah, jangan dibiarkan seperti itu. Dan lagi salah satunya adalah mari kita selektif di dalam mengangkat orang-orang, siapa jadi ketua, siapa jadi penasehat, siapa jadi pengurus. Kalau misalkan salah satu contoh, kita di dalam Nahdlatul Ulama, kami berharap sebenarnya namanya Nahdlatul Ulama, supaya para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin kita itu selektif di dalam memilih kepengurusan. Kenapa? Karena namanya Nahdlatul Ulama. Jadi paling tidak orang-orang yang berilmu. Kemudian dan yang bisa menjaga nama baik Nahdlatul Ulama. Saya sangat miris kalau misalkan ada kader-kader muda seperti ini cara musyawarahnya, miris sekali. Saya juga sangat miris ketika ada pengurus-pengurus yang secara keilmuan juga tidak mumpuni dan dia diberikan amanah. Karena bagaimanapun meskipun banyak yang mengatakan saya bukan NU, itu tidak menjadi pusing buat saya, tidak jadi soal, tidak sedikit pun rugi bagi saya, tidak masalah. Karena mau dipungkiri atau tidak, kakek nenek saya NU, semuanya keluarga saya NU. Tetapi bukan berarti harus berkiblat kepada pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab secara keilmuan dan akidah pada khususnya. Ini adalah kakek saya. Bukan kakek saya, ini kakeknya kakek saya. Beliau ini adalah foto berapa puluh tahun yang lalu. Ini ada logonya, NU saya. Yang juga salah satu dari pengurus NU. Ini beliau ada di Madura bagian timur dulu. Baik, itu saja. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Dan semoga Anda tidak berkomentar bahwa saran dan keinginan saya ini adalah salah satu hujatan dan menyerang NU dan ulama-ulama NU. Semoga Anda bisa melihat dengan hati. Semoga Anda bisa melihat dengan ilmu. Semoga Anda tidak fanatik buta terhadap tokoh yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab itu. Dan semoga agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kelestariannya, kewibawaannya, martabatnya, dan juga kita istiqomah di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya di tutupnya, ini ada Al-Yamani. Nah, ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.